di balik genangan, memahami wajah kemanusiaan banjir Sumatera. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita mendengar berita tentang banjir di Sumatera baik itu di Aceh, Sumatera Barat, Riau, atau Sumatera Utara, janganlah kita hanya membayangkan air yang naik menutupi jalan. Masalah yang terjadi di sana jauh lebih dalam dan rumit daripada sekadar genangan air. Ini adalah krisis kemanusiaan yang berlapis. Mari kita coba bedah satu persatu apa yang sebenarnya dirasakan oleh saudara kita di sana. Pertama, ini soal nyawa dan rasa aman. Yang paling menyayat hati tentu saja sisi kemanusiaannya. Banjir bandang dan longsor seringkali datang tanpa permisi, merenggut nyawa dan memisahkan keluarga. Bayangkan ribuan kepala keluarga yang tiba-tiba harus tidur di tenda darurat atau gedung sekolah. Di pengungsian, tantangannya bukan main beratnya. Air bersih susah, sanitasi buruk, dapur umum terbatas. Risiko penyakit seperti diarah mengintai anak-anak kita. Belum lagi saudara kita yang di pedalaman, seperti di Tapanuli Tengah atau pelosok Aceh, yang terisolasi total karena jembatan putus. Bantuan sulit masuk, mereka benar-benar terkurung. Bayangkan seorang petani yang sawahnya, kebun karetnya, atau ladang coklatnya tertimbun lumpur. Itu bukan cuma gagal panen, itu artinya pendapatan mereka nol. Warung-warung kecil hancur, distribusi barang putus karena jalan rusak, harga hasil bumi anjlok, tapi harga barang kebutuhan justru naik. Ini jurang kemiskinan baru. Keempat, luka batin yang tak terlihat. Kita sering lupa, ada luka yang tidak berdarah, trauma anak-anak yang melihat rumahnya hancur atau kehilangan orang tua, itu membekas seumur hidup. Ada krisis spiritual juga, di mana keputusasaan membuat orang bertanya tentang takdir. Pendampingan psikososial di sini sama pentingnya dengan memberi nasi bungkus. Lalu kenapa ini terus terjadi? Kita harus jujur. Banjir di Sumatera ini penyebabnya bukan faktor alam semata karena curah hujan tinggi. Ada andil tangan manusia di sana faktor antropogeniki. Hutan di hulu yang gundul akibat penebangan liar, perkebunan yang tidak terkontrol. Hingga kita yang membangun rumah di bantaran sungai tanpa tata ruang yang bijak. Ada kutipan bijak yang mengingatkan kita dari 1 Yohanes 2:16. Karena semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ingatlah keserakahan bukan berasal dari Tuhan, berkat jasmani memang dari Tuhan. Tapi hasrat gila harta yang menghancurkan hutan dan menenggelamkan saudara kita sendiri. Itu adalah penyimpangan kodrat manusia yang harus kita lawan.